Pernah kepikiran nggak sih, waktu kita beli sesuatu, sebenarnya apa sih yang kita beli? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas lapisan-lapisan tersembunyi di balik barang yang kita pakai tiap hari, mulai dari secangkir teh sampai sepatu mewah. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple banget ya. Apa itu produk? Tapi jangan salah, jawabannya itu ternyata jauh lebih dalam dari yang kita bayangin. Dan ini bisa benar-benar mengubah cara pandang kita soal belanja. Coba kita lihat kasus Philly Cafe di Dubai. Mereka tuh nggak cuma jualan teh, bukan. Mereka malah menciptakan produk yang sama sekali baru, kafe teh sebagai destinasi, tempat orang bisa nongkrong dan ngobrol santai. Jadi, minuman yang tadinya sederhana banget, disulap jadi sebuah pengalaman. Nah, jadi kalau secara definisi formal, produk itu adalah apapun yang bisa ditawarkan ke pasar. Kunci utamanya di sini itu kata apapun loh. Jadi ini bukan cuma soal barang fisik yang bisa kita pegang, tapi juga termasuk jasa, acara, tempat, bahkan ide. Paham konsep ini tuh penting banget, karena ini yang bakal membuka pintu ke lapisan-lapisan nilai yang akan kita bahas abis ini. Jadi ternyata, setiap produk, mau itu yang paling simpel sampai yang paling rumit, sebenarnya punya 3 lapisan nilai yang beda-beda. Nah, kalau kita paham lapisan-lapisan ini, kita jadi ngerti apa yang sebenarnya dicari konsumen pas mereka beli sesuatu. Oke, kita bedah satu-satu ya 3 lapisan ini. Yang pertama, nilai pelanggan inti. Ini tuh soal kenapa orang beli, bukan soal HP-nya, tapi soal kebutuhan buat terhubung sama orang lain. Yang kedua, produk aktual. Nah, ini yang mengubah kebutuhan tadi jadi sesuatu yang nyata. Desain HP-nya, mereknya, fitur-fiturnya. Terakhir, ada produk tambahan. Ini tuh bonusnya kayak garansi, layanan purna jual, atau update software gratis. Contoh Airstream ini pas banget buat ngejelasinnya. Orang tuh nggak beli trailer dari logam kinclong cuma buat punya kotak di atas roda kan? Bukan. Yang mereka beli itu kebebasan, petualangan, dan rasa jadi bagian dari komunitas yang punya mimpi sama. Nah, itulah nilai intinya. Kutipan klasik dari Charles Revson ini bener-bener ngerangkum semuanya. Pelanggan itu nggak beli pewarna buat bibir mereka. Mereka beli harapan, rasa percaya diri, perasaan jadi cantik. Nah, inilah jantungnya pemasaran, ngertiin kebutuhan emosional yang paling dalam. Sekarang, perusahaan-perusahaan yang paling pinter tuh udah nggak lagi cuma jualan produk atau jasa, mereka jualan sesuatu yang jauh lebih kuat, sebuah pengalaman. Yuk kita lihat gimana pergeseran ini terjadi. Coba deh bayangin ada sebuah garis. Di ujung paling kiri ada barang murni kayak sabun, jelas bisa kita pegang. Terus di ujung paling kanan ada jasa murni, contohnya konsultasi dokter, sama sekali nggak berwujud. Nah, kebanyakan produk modern itu sebenarnya ada di tengah-tengah garis itu, gabungan antara keduanya. Dan inilah evolusi selanjutnya dalam menciptakan nilai pengalaman pelanggan. Jadi ini bukan lagi soal apa yang kita beli, tapi gimana rasanya pas kita beli dan pas kita pakai. Ini semua tentang emosi dan kenangan yang nempel sama sebuah merek. Nah, ngomongin soal ini, Airbnb itu jagonya. Mereka sadar betul kalau mereka itu bukan jualan kasur, mereka jualan kenangan. Dengan nawarin pengalaman super unik kayak nginep di Kastel Dracula, mereka berhasil mengubah penawaran mereka dari sekedar tempat nginep jadi cerita yang bakal kamu ingat seumur hidup. Oke, kita udah bahas dari produk ke jasa, terus ke pengalaman. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Lapisan nilai yang paling tidak kelihatan tapi justru paling kuat dari semuanya. Merek itu sendiri. Coba bayangin ya, sebuah toko mewah di mall elit, ada sampahnya, terus isinya para influencer fashion paling hits. Mereka semua ada di sana buat datang ke peluncuran koleksi perdana dari merek baru yang super eksklusif, namanya Palesi. Para influencer ini benar-benar terkesima. Mereka muji-muji desainnya, bahannya, kualitasnya. Mereka tuh saking terpikatnya sampai rela bayar $645, itu lebih dari 9 juta rupiah, cuma buat sepasang sepatu mewah ini. Dan disinilah plot twistnya. Merek Palesi itu nggak pernah ada. Semuanya cuma akal-akalan buat iklan yang jenius. Tokonya palsu, dan sepatunya ternyata itu sepatu dari Payless, toko sepatu diskonan. Sepatu yang sama, yang mereka beli seharga ratusan dolar itu, aslinya dijual dengan harga di bawah $40. Gila kan? Jadi apa dong yang menciptakan selisih nilai $600 itu? Jawabannya cuma satu, persepsi yang diciptakan oleh sebuah merek. Jadi poin utamanya di sini adalah, sebuah merek itu nggak ada di dalam produknya. Merek itu adanya di kepala kita. Kekuatannya itu ada di persepsi, emosi, dan cerita yang kita hubungin sama merek itu. Payless berhasil ngebuktiin. Dengan branding yang pas, mereka bisa bikin sepatu seharga $40
jadi terasa kayak sepatu seharga $640. Eksperimen Pak Alessi tadi nunjukin betapa kuatnya sebuah merek. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya perusahaan bisa membangun kekuatan persepsi yang kayak gitu? Ternyata ada beberapa strategi inti yang biasa mereka pakai. Secara garis besar, ada 4 cara buat ngembangin merek. 2 yang pertama itu sifatnya memperluas apa yang udah ada, bisa dengan varian baru atau masuk ke kategori baru. 2 sisanya itu menciptakan sesuatu yang baru, entah itu beberapa merek di pasar yang sama atau merek yang benar-benar baru. Oke, kita fokus ke 2 yang paling umum ya. Pertama ada perluasan lini. Ini langkah yang paling aman. Contohnya kayak Doritos ngeluarin rasa baru. Mereka pakai merek yang udah kuat buat variasi kecil di kategori yang sama. Nah, di sisi lain, ada perluasan merek. Ini lebih berisiko. Misalnya Dyson, yang kita kenal jago bikin penyedot debu, tiba-tiba bikin lampu canggih. Mereka tuh mempertaruhkan reputasi teknologi mereka buat masuk ke pasar yang beda banget. Kalau berhasil, wah, hasilnya bisa luar biasa. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini ya. Dari teh yang jadi pengalaman, sampai sepatu murah yang jadi barang mewah, kita udah lihat kalau nilai itu seringnya diciptakan di dalam pikiran kita. Coba deh sekarang pikirin merek-merek yang Anda pakai setiap hari. Apa sih yang sebenarnya Anda beli? Dan apa yang dikatakan pilihan Anda itu tentang siapa diri Anda?